Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, seluruh peserta Sanlat SMA 1 Majalaya kelas 11 MIPA dan kelas 11 PS, segala bentuk puji kita persembahkan untuk Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha membolak-balikan hati, Tuhan yang maha memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan segala rangkaian amal ibadah yang telah, akan, dan sedang kita laksanakan bersama-sama terkait dengan Ramadan 1442 Hijriah ini diterima oleh Allah sebagai amal dengan kualitas terbaik. Selanjutnya sholawat salam kita persembahkan dengan segenap kesempurnaannya untuk sang Nabi teladan kekasih kita semua, Habibana wa Nabiyyana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap istri-istri tercintanya, putra-putri terkasihnya, handai taulan, para sahabat, para tabi'in, atba'i tabi'in, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ustadz, para santri, dan tentu untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita mengaku diri sebagai umatnya. Nanti di hari kiamat Allah memberikan perkenannya kepada Rasulullah SAW untuk mengakui kita sebagai umatnya, melimpahkan berkah syafaatul uzma dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, di kesempatan kali ini di penghujung kegiatan Sanlat 1442 Hijriah di bulan Ramadan ini, izinkan Bapak menyampaikan sebuah materi kultur. Materi ini dimulai dari sebuah peristiwa yang dialami langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah naik mimbar, tanpa ada basa-basi, tanpa salam, tanpa ada seucap kalimat pun yang keluar dari lidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau mengucapkan kalimat amin 3 kali. Amin, amin, amin. Nampaknya kalau kita bertindak sebagai mustami, hadirin pada saat itu tentu akan merasa aneh. Layaknya para sahabat pada saat itu pun sama, aneh dengan sikap Rasulullah SAW. Lantas instruksi pun dilakukan. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa gerangan yang membuat engkau mengucapkan kalimat amin 3 kali tanpa ada sebab apapun?" Seperti yang kita ketahui, biasanya kalimat amin itu adalah lanjutan dari kalimat doa. Seorang berdoa kemudian kita amini. Rabbana, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah, langsung kita sahut dengan kalimat amin. Wa fil akhirati hasanah, amin. Wa qina adzabannar, amin. Tapi Rasulullah tidak ada kalimat doa yang mendahuluinya. Tiba-tiba mengungkapkan kalimat amin 3 kali. Lalu Rasulullah setelah diinstruksi, ditanya oleh sahabat tadi, kemudian menjawab, "Para sahabatku, saat itu Jibril turun menghadap kepadaku, memberikan instruksi untuk mengucapkan kalimat amin." Kenapa harus amin? Jibril mengungkapkan 3 kalimat, 3 statement yang harus saya amini. Dan banyak orang memberikan judul tentang tausiah ini bahwa ini adalah doa malaikat Jibril yang mesti diaminkan oleh Rasulullah SAW. Statement pertama, kata malaikat Jibril, "Muhammad, siapapun orang yang diperkenankan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, meresapi, menghayati indahnya, megahnya, mewahnya fasilitas bulan Ramadan, tapi setelah keluar dari Ramadan kembali ke peraduannya, Idul Fitri menjelang mendatang kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan tidak ada satu titik noda dosa pun yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Ramadan fasilitas penghapus dosanya demikian megah, tapi setelah keluar dari Ramadan tidak ada satupun dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Muhammad, orang tersebut akan dijauhi Allah, orang tersebut
potensi masuk nerakanya menjadi lebih besar daripada orang lainnya, maka Muhammad katakan amin untuk orang tersebut. Kok diamini? Ya, amin untuk apa? Amin untuk predikat bahwa dia akan dijauhi Allah, bahwa potensi untuk masuk neraka dia itu lebih besar daripada orang kebanyakan. Itu yang pertama. Pernah hidup di bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Lantas yang kedua apa? Yang kedua, statement malaikat Jibril alaihi salam. Siapapun orangnya yang diberi kesempatan untuk hidup bersama kedua orang tuanya, ayahnya masih hidup, ibunya juga masih ada, tapi kehadiran orang tuanya itu tidak digunakan sebagai media menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Justru bukannya dia berbakti dengan sepenuh hati, malah dia menyakiti kedua orang tua sampai ada tetes air mata yang membasahi pipinya akibat latar belakang perilaku seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Maka yakinlah Muhammad, orang atau anak semacam itu akan dijauhi Allah dan potensi masuk nerakanya lebih besar. Itu yang kedua, anak yang orang tuanya masih hidup tapi tidak digunakan untuk media mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Justru dia malah durhaka kepada keduanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapapun orangnya yang diperdengarkan nama Muhammad di telinganya, ada ceramah atau ada percakapan atau ada tausiah atau ada apapun, seseorang mengucapkan kalimat Muhammad, dia mendengarnya tapi tidak terbersit sedikit pun di dalam hatinya untuk menggerakkan lisannya mengucapkan kalimat sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepadanya, padahal dia membutuhkan berkah syafaatul ummah di yaumil kiamat kelak, maka yakinlah Muhammad, orang tersebut pun akan dijauhi Allah dan predikat untuk masuk nerakanya lebih besar daripada orang lain. Orang yang diperdengarkan nama Muhammad tapi tidak mengucapkan kalimat sallallahu alaihi wasallam atau kalimat salawat lainnya, itu pun orang yang merugi, yang potensi masuk nerakanya besar. Maka anak-anakku sekalian, tiga kondisi ini: pertama, orang yang hidup di Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni; yang kedua, orang yang pernah hidup bersama kedua orang tuanya tapi tidak berbakti dengan sepenuh hati; dan yang kedua, orang yang diperdengarkan nama Muhammad tapi tidak berkenan untuk mengucapkan kalimat sholawat minimal dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang ini yang diyakini oleh para ulama akan menjadi orang yang sangat-sangat rugi. Kenapa? Karena berbagai media, berbagai fasilitas yang disediakan tidak digunakan sebaik mungkin. Maka anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama memperbaiki kualitas penghambaan kita di hadapan Allah, perbaiki kualitas diri kita, terutama untuk sama-sama menghindari ketiga kemungkinan tadi. Nomor satu sangat penting, nomor tiga pun betapa pentingnya. Tapi Pak Husni dengan berbagai keterbatasan waktu hanya ingin fokus pada poin dua, tentang bagaimana orang tua adalah media yang paling baik, adalah rel yang paling tepat, adalah jalur yang paling oke, yang paling kece untuk sama-sama meraih ridho Allah di dunia dan di akhirat. Kamu pengen sukses, kamu ingin jadi dokter, kamu ingin masuk perguruan tinggi negeri dengan berbagai kemegahannya, kamu ingin menjadi polisi, menjadi tentara, atau cita-cita apapun yang kalian sudah gantungkan setinggi langit, capai cita-cita itu. Tapi ingat, kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat bukan milikmu jika kalian pernah membuat kedua orang tua menangis akibat ulahmu dan kalian sama sekali tidak pernah memohon ampun, meminta maaf kepada keduanya. Surga bukan milikmu jika orang tuamu tidak ridho kepadamu. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah tergantung pada keridhoan kedua orang tua. Orang tua ridho, Allah pun ridho. Orang tua tidak ridho, maka jangan harap Allah akan meridhoimu. Langkah kalian kemanapun kalian melangkah, jika tidak dibarengi ridho Allah, jika tidak dibarengi kedua orang tua, maka keberkahan hidup apa yang sedang kita cari tidak akan ada. Anak-anakku sekalian, setiap waktu kita mesti berbakti kepada orang tua. Setiap waktu kita mesti memohon maaf kepada kedua orang tua. Tapi ingat, sesaat lagi, seminggu lagi ada momen penting
yang sudah mentradisi dalam budaya kita, minimal di budaya Sunda. Di budaya lain kita kurang tahu, tapi minimal di budaya orang Sunda, Idul Fitri selalu dipenuhi dengan tangis air mata anak kepada kedua orang tuanya, selalu dipenuhi dengan euforia musafahah, euforia saling bermaaf-maafan. Maka Paus dipesankan suatu saat nanti Idul Fitri menghampiri kita semua, pasca kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan, pulang ke rumah, ambil tangan kedua orang tua, raih tangan kedua orang tua, minta maaf dengan penuh kekhusyuan, jatuhkan air mata penyesalan kalian, basahi tangan mereka dengan air mata kalian, maka seketika tangan orang tua pun akan sama-sama bergetar. Tangis air mata kedua orang tua pun akan sama-sama membasahi kepala kalian yang sedang benar-benar sungkem di atas pangkuan kedua orang tua. Sama-sama, Pak Husni masih punya orang tua, doakan juga Pak Husni bisa istiqomah berbakti kepada kedua orang tua. Kita sama-sama, jangan seperti ini. Pulang ke rumah minta maaf hanya sebatas ini, hampuranya abi lo baru jangan. Penuh kekhusyuan, kita raih tangan kedua orang tuanya, kita biarkan mereka duduk di atas kursi, kemudian kita duduk di bawah, ambil kedua orang tua, nyungkuh di labunan, nyungkuhkan di hampura, jatuhkan air mata, minta maaf dengan penuh keseriusan. Pada saat itu kalian minta apapun, yakin Allah akan mengabulkan. Kenapa? Saat itu orang tua sedang ridho kepada ulang. Pada saat kita benar-benar merasakan euforia, romantisme hubungan dengan kedua orang tua ridho, kalian juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu kalian minta apapun, paus dijamin pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Camkan itu, sama-sama kita jadikan sebagai motivasi di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik untuk sama-sama menghambakan diri kepada Allah, mencari keridhaannya, dan untuk berbakti dengan sepenuh hati kepada kedua orang tua, untuk mencari keridhaan orang tua yang pada konsekuensinya akan sama-sama melahirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, barangkali demikian yang ingin terus disampaikan di penghujung kegiatan Salat 1442 Hijriah ini. Maka pada akhirnya Pak Husni mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekeliruan Pak Husni selama mengajar dari bulan Januari sampai sekarang, terlebih khususnya selama kegiatan Salat dimulai dari hari Senin sampai sekarang. Mohon maaf atas kekeliruan, atas kekurangan Pak Husni. Kita sama-sama musafahah, artinya bersalam-salaman meskipun dalam via online semacam ini, kita sama-sama saling bermaaf-maafan. Celik putih, celak herang, caang jalpa, caang bulan panarawangan, tidak lagi gantar kakaitan, kita sama-sama saling memaafkan. Khutbah sofa dan makadar billahi taufiq wal hidayah. Oh ya, terakhir ucapan terima kasih kepada seluruh anak-anakku, seluruh peserta Salat 1442 Hijriah atas partisipasi aktifnya. Mudah-mudahan apapun yang kalian lakukan untuk kegiatan ini diganti oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dalam rangka sama-sama meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Khutbah sofa dan makadar, bahwa sahabat calang sampakan terus lampung di pangkalan kaum segala kekuatan bulan diampun Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.